Baik, untuk share hosting yang akan kita buat nanti ya. Jadi kita nanti nyeting sebuah komputer, satu buah server Debian ya. Pakai Debian 10, kemudian nanti di Debian itu kita eh, masukkan 3 buah DNS dengan masing-masing IP yang berbeda. Di sini ada latihan server.com dengan alamat IP 192.168.56.23. Kemudian nanti coba belajar.net itu dengan alamat IP 192.168.5622 dan panelku.com dengan alamat 192.168.56.20. Nah, nanti ada 3 buah domain dalam satu buah mesin. Nah, nanti untuk kliennya itu akan bisa mengakses tiap tiap domain ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membuat share hosting. Nah, nanti kita akan menggunakan sistem operasi Debian 10 ya. Jadi kita akan pakai Debian versi 10. Filenya adalah ini ya. Jadi nanti dari yang sudah kalian copy di PC, itu kalian pilih mana yang support dengan PC. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Kalau PC saya ini supportnya 64 bit, nah kita pakai yang 64 bit untuk PC saya nanti. Nah, langkah awalnya kita siapkan dulu Debiannya. Jadi Debiannya nanti nggak usah nginstal mulai dari awal. Nanti pakai yang ini dari saya ini ya. Ya tinggal copy aja, ukurannya 400 MB-an, nanti tinggal di copy, kemudian diekstrak. Kalau sudah kita pasang Debiannya di VirtualBox. Nah, untuk langkah menyiapkan Debiannya seperti ini ya. Jadi file yang ini sudah kita copy, kita pilih salah satu ya yang support dengan PC kalian. Kita ekspor eh, pakai WinRAR, ekspor. Oke, ini kita tunggu. Nanti setelah diekspor ukurannya akan menjadi besar ini. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Pakai WinRAR. Nah, ini. Oke, kita tunggu. Ini ya, sudah selesai. Kita coba cek. Nah, ini Debian 10. Nah, ini. Nah, setelah kita ekspor, nah langkah selanjutnya kita buka VirtualBox ya. Kita cari VirtualBox-nya di sini ya, Oracle VM VirtualBox. Kita buka. Nah, kemudian kita buat baru. Jadi kita buat virtual mesin baru. Langkahnya tekan new, kemudian isi nama PC kalian ya. Debian 10 gini ya, ini untuk punya saya. ISO-nya nggak usah dikasih, tipenya Linux Debian. Jika sudah, tekan next. Hardware spesifikasinya, base memory atau RAM-nya kalian buat 512 MB, 512 MB. Prosesornya satu aja cukup. Kemudian tekan next. Virtual hard disk ini kita pilih yang use an existing virtual hard disk. Nah, kemudian kita open di sini. Kita tambahkan add, kita cari hasil ekspor Debian tadi, Debian 10. Nah, ini 64 bit Debian 10 CLI. Nah, kalau sudah open. Ini ya ukurannya 2,8. Kalau sudah cus. Oke, dipastikan sudah sesuai. Kemudian next. Kita finish.
Nah, ini Debiannya sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya kita wajib melakukan konfigurasi jaringan. Ya, lanjut kita konfigurasi jaringan. Kita pakai dua buah adaptor. Nanti yang satunya adalah host only adaptor dan yang satunya lagi adalah NAP. Jadi pakai dua adaptor. Adaptor satu adalah host only adaptor, yang kedua adalah NAP. Oke, kalau sudah oke. Baru setelah nyeting jaringan kita start. Kita start. Oke, kita tunggu Debiannya supaya nyala. Ya ini. Jadi tidak usah install ulang. Kita cukup import hard disk. Nah, ini sudah jadi Debiannya. Kita tunggu. Oke, kita cek loading, menyesuaikan ya. Tunggu dulu. Oke, sudah berhasil login atau tampil ya. Oke, jadi ini langkah untuk mempercepat proses instalasi. Kita nggak usah install Debian, tapi kita import aja ya. Jadi nanti kalian tinggal nyeting. Oke, untuk proses awalnya ini sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi ya shared hosting. Jadi kita nanti punya tiga buah alamat IP yang akan kita tanamkan di sebuah PC. Dan nanti kita butuhkan aplikasi namanya BIN9 untuk membuat DNS domain name system. Jadi tiga IP nanti akan kita kasih nama penamaan masing-masing. Yaitu ada cobabelajar.com, cobabelajar.net, latihanserver.com, dan panelku.com. Langsung kita coba ya. Langkah awal kita install BIN9 dulu pakai Debian ya. Debian ini saya pakai Debian 10. Oke. Untuk Debiannya kita login pakai root. Untuk passwordnya itu adalah osboxes.org. Nanti saya tuliskan di bawah nanti. Enter. Nah, ini kita sudah login. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita setting IP dulu ya. Kita setting IP pakai perintah nano slash etc slash network slash interface. Oke. Nah, IP ini kita ganti ya. Kita sesuaikan auto enp0s3 ifs enp0s3 inet static. Kemudian baru kita tuliskan addressnya di sini. T56.23. Kemudian netmask 255.255.255.0. Kemudian IP yang kedua auto enp0s3 masih di interface atau di adaptor 1. Kalian tambahi titik 2 kemudian tambahkan 0 atau aliasing ini ya. Jadi satu interface itu bisa dibuat beberapa IP. Kemudian bawahnya itu sama seperti atasnya ya. IPS ENP0S3 0, masih ada nolnya. Inet static. Bawahnya address 192.168.56.22. Bawahnya lagi netmask 255.255.255.0. Kemudian bawahnya tambahkan lagi IP terakhir EMP0S3 1. Nah, IPS EMP0S3 1 init static address 192.168.56.20. Kemudian netmask 255.255.255.0. Ini interface 1 kita beri 30 IP. Nah, kalian tadi kan nyeting NAT juga. Nah, NAT-nya kita setting di sini auto ENP0S8 untuk NAT. ENP0S8 untuk NAT ya, adapter 2. Jadi IPS ENP0S8 inet NAT-nya DHCP ya. Kalau sudah exit pakai CTRL-X, Y kemudian enter. Setelah itu kita reset network pakai /etc
/init.d networking spasi restart. Kemudian cek IP pakai IPA. Oke, IP-nya sudah tampil ya. 232220. Langkah selanjutnya kita coba ping NAT-nya apakah sudah masuk, apakah internetnya sudah masuk atau belum. Kita cek pakai ping.google.com. Internetnya sudah masuk, kita stop pingnya pakai ctrl-c. Langkah kedua yaitu kita ngecek repository. Jadi kita download aplikasi online. Nah, itu membutuhkan semacam repository atau tempat untuk downloadnya. Ya, kita coba cek pakai nano slash etc slash apt slash sources.list. Ini harus ada isinya. Nah, ini ada isinya ya, sudah ada dua. Nah, ini kita nggak usah nyeting, berarti langsung kita exit pakai CTRL-X. Jadi nggak usah disetting apa-apa, langsung exit ya. Hanya ngecek saja tadi. Untuk sources.list tadi hanya ngecek, nggak usah disetting. Nah, langkah selanjutnya langsung kita ketikkan apt get update. Nah, ini jadi kalau internetnya sudah masuk, baru kita update untuk ngecek paket aplikasi ya. Oke, aplikasinya sudah terupdate, kemudian kita baru bisa install aplikasi untuk DNS, yaitu kita ketikkan perintah apt get install bin 9. DNS itu aplikasinya bin 9 namanya ya. Kemudian enter. Nah, do you want to continue? Tekan Y untuk melanjutkan, kemudian enter. Oke, oke, masih download ya ini. Oke, sudah terinstall. Kemudian langkah selanjutnya kita install aplikasi untuk ngecek hasil konfigurasi DNS. Namanya DNS Utils. Kita ketikkan apt get install DNS DNS Utils. Nah, ini. Kemudian enter. Yes, sebelum melanjutkan. DNS Utils. Oke, DNS Utils sudah terinstall. Kemudian kita mulai mengkonfigurasi ya ini. Ya, yang pertama dikonfigurasi itu adalah resolve.conf. Langkahnya bagaimana seperti ini. Nano spasi slash etc slash resolve.conf. Resolve.conf ya. Enter. Nah, ini kita tambah ya di atasnya search search mencari ya. Nanti domainnya kita coba belajar.net. Coba belajar.net. Name servernya itu adalah 192.168.56.23 ya. Name servernya adalah 192.168.56.23. Kalau sudah, kita exit pakai ctrl-x. Yes, kemudian enter. Oke. Langkah selanjutnya kita masuk ke atau kita ketikkan cd spasi slash etc slash bin. Nah, kemudian kita konfigurasi namanya nano spasi named.conf default zone. Nah, ini kita konfigurasi nano spasi named.conf.default zones ini ya. Kemudian enter. Nah, ini sudah ada settingannya ya. Kita fokus ke baris paling bawah ya. Kita ke baris paling bawah. Kita tuliskan zone. Nah, ini. Kemudian
coba belajar .NET awal buka, enter, tipe master, kemudian file /etc/bin/db.belajar, kemudian sorry, ini ada titik duanya ya, begini. Nah, kemudian titik koma, enter, awal tutup, titik koma. Ini disamakan ya, ini coba. Jadi saya ulangi, zone titik 2 coba belajar .NET, titik 2 awal buka, tipe master, titik koma, file titik 2 /etc/bin/db.belajar, dan tutup, awal tutup, titik koma lagi. Bawahnya sama, zone coba belajar .NET kita ganti latihan server.com, titik 2 lagi, awal buka, tipe master, titik koma, enter, file spasi titik 2 /etc/bin/db latihan, titik 2 titik koma, awal tutup, kemudian titik koma lagi, bawahnya lagi zone, yang terakhir panelku.com, titik 2 awal buka, tipe master, file slash titik 2 /etc/bin/db panelku begini, kemudian titik koma, awal tutup, titik koma. Yang terakhir bawahnya zone, titik 256.168.192 titik inmin.arpa, kemudian titik 2 awal buka, tipe master, bawahnya file titik 2 /etc/bin/db.ip, kemudian titik 2 titik koma, awal tutup. Botolnya kembang ya. Oke, seperti ini ya. Ya, ini kemudian simpan pakai ctrl-x, tekan Y, kemudian enter. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita cukup mudah ini ya, mengkonfigurasi nano spasi named.conf.options, enter. Nah, ini kalian lihat ada isinya, terus kemudian fokus ke yang ditandai merah ini. Ini kalian isikan IP-nya 192.168.56.23 ya. 56.23 atau IP-nya latihan. Exit Y, enter. Oke, langkah selanjutnya kita mengcopy file ya. Ini cuma mengcopy file, perintahnya cp. Oh, di sini cp spasi db.local spasi db.belajar. Kemudian lagi cp db.local spasi db.latihan. Satu lagi cp db.local db.local spasi db.panelku, enter ya. Ini ya, ini 3 buah file kita kopikan, yaitu db belajar, db latihan, dan db panelku. Kemudian satu lagi cp db 127 menjadi db.ip. Nah, ini oke, kopinya sudah selesai, langsung kita konfigurasi ya.
sama konfigurasi. Jadi kita konfigurasi DB belajar dulu. Kita ketikkan nano spasi db dot belajar. Konfigurasinya bagaimana? Kita hanya mengganti localhost ini ya, localhost kita ganti dengan eh, domain yang kita buat. Jadi untuk DB belajar coba belajar.net. Hati-hati dengan titik dan lain-lain, jangan sampai merubah itu ya. Kita hanya mengganti localhost dengan nama domain. Nah, gini. Apakah masih ada localhost di sini? Ada di sini. Ya, localhost kita ganti coba belajar.net. IP-nya kita ganti 192.168.56.22. Untuk coba belajar IP-nya 22. 192.168.56.22. A-nya 1. Kemudian ini www. Begini ya. Oke. Kemudian exit. Nanti samakan aja dengan ini ya. Oke. Yang kedua nano db latihan. Oke, ini sama ya. Kita ganti localhost. Jadi localhost ini kita ganti localhost kita ganti dengan latihan server.com. Ini juga sama latihan server.com. Localhost ini ada 3 ya. Latihan server.com. Kemudian ini IP-nya kita ganti, kita samakan 56.23 sama 8.56. www. Kalau sudah simpan pakai ctrl-x, y, enter. Yang ketiga nano db.panelku. Kita ganti localhost. Kita pakai cara cepat yang localhost kita ganti dengan panelku.com. Ganti semua. Ya, oke, itu cara tepatnya ya. Kita pakai IP 192.168.56.20. 192.168.56.20. A-nya 1 sama ya seperti yang tadi. www. Simpan pakai ctrl-x-y kemudian enter. Oke, kemudian yang terakhir kita konfigurasi nano db.ip. Nah, ini localhost kita ganti dengan coba belajar ya. Caranya sama ya. Localhost kita ganti. Localhost dengan coba belajar.net. Oke, ya. Jadi localhostnya diganti ini ya. Diganti dengan coba belajar.net. Sudah ya, oke. Kemudian yang sini IP-nya kita ganti. Coba belajar tadi IP-nya adalah 22. Kemudian bawahnya tambahkan lagi in ptr. Coba belajar.net. www.cobabelajar.net. Kemudian IP 23 in ptr. 23 itu adalah latihan server.com. Ini ya. 23 ptr www.latihanserver.com. Kemudian yang terakhir 20 in ptr panelku.com. 20 in ptr www.panelku.com. Sama kan ya nanti settingannya seperti ini ya. Oke.
Nah, kalau sudah disimpan pakai CTRL-X, Y, Enter. Oke, setelah settingannya selesai, kita reset bin 9 pakai slash etc slash ini.d slash bin 9 spasi restart. Oke. Nah, kemudian untuk ngecek kita ketikkan ngecek hasil konfigurasi DNS ya. Jadi kita ketikkan ns lookup spasi kita ketikkan nama domain yang pertama tadi, domainnya itu adalah coba belajar.net ya. Kita enter. Nah, nanti harusnya muncul IP. IP-nya harus sama, yaitu untuk coba belajar.net itu adalah 22 ya. Sudah sesuai, ini bisa dilihat namanya ada coba belajar.net, addressnya 192.168.56.22. Nah, kemudian coba lagi ns lookup. Tadi kan kita punya 3 domain ya. Yang kedua latihan server.com. Nah, ini dilihat ada namanya, name-nya ada latihan server, IP-nya 23. Sudah betul ya. Dan yang ketiga tadi ns lookup panelku.com. Nah, panelku.com IP-nya tadi adalah 20. Nah, ini sudah betul. Artinya settingannya sudah tepat. Nah, kita juga bisa ngecek kebalikannya pakai IP. Contoh ns lookup 192.168.56.22. Nah, nanti muncul name-nya coba belajar sama www itu ya. Kalau kita ketikkan 23.192.168 ini, nama nanti yang muncul latihan server. Kalau 20 berarti nanti yang muncul adalah panelku.com. Nah, oke, ini adalah konfigurasi share hosting ya untuk domainnya. Kalau saya kira sekian dulu ya untuk konfigurasi share hosting. Silakan dipraktekkan nantinya.